Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Kejaksaan Agung mulai melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi dalam penerbitan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan di wilayah perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, membenarkan penyelidikan itu dimulai dengan permintaan data kepada Kepala Desa Kohot. Permintaan data dan dokumen tersebut berdasarkan surat perintah penyidikan yang dikeluarkan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tertanggal 22 Januari 2025. Namun Kejagung belum memeriksa Kepala Desa Kohot Arsin terkait dugaan adanya pelanggaran atau tidak dalam penerbitan surat hak milik dan surat hak guna bangunan. Benar itu ada surat permintaan dokumen ke Kepala Desa Kohot. Ya, surat yang beredar itu ya surat dari kita. Ya, saya sudah konfirmasi ke teman-teman di Pisus. Kepala Desa Kohot yang namanya Arsin itu apakah bakal dipanggil sama Kejagung untuk? Kan sudah kita minta datanya. Ya, nanti itu yang saya sampaikan tadi bahwa ini kan sifatnya full paket, pengumpulan bahan data keterangan. Dan itu SOP yang berlaku di mana saja, APH. Karena sifatnya penyelidikan. Dalam surat Kejaksaan Agung yang ditujukan kepada Kepala Desa Kohot di Kabupaten Tangerang, tertulis adanya permintaan untuk memberikan dokumen buku letter C Desa Kohot terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan laut Kabupaten Tangerang, serta dokumen lain terkait. Permintaan dokumen ini didasarkan pada surat perintah penyelidikan Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung tertanggal 21 Januari 2025. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya. Kan saya dengar katanya kalau desanya naik Rubicon. Sosok Kepala Desa Kohot Arsin jadi sorotan buntut kasus dugaan korupsi dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut di Tangerang, Banten. Menteri ATR BPN Nusron Wahid sempat berdebat dengan Kepala Desa Kohot Arsin saat meninjau kawasan pagar laut di Tangerang. Arsin bersikukuh jika dulu kawasan pagar laut Tangerang adalah empang. Menteri ATR BPN Nusron Wahid tetap membatalkan sejumlah sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di wilayah pagar laut Desa Kohot Tangerang. Tak hanya itu, Nusron juga mencopot ada 6 pegawai Kementerian ATR BPN, sementara 2 pegawai yang diduga terlibat juga dikenakan sanksi berat. Nah, kemudian kita memberikan sanksi berat, pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat, kepada 6 pegawai dan sanksi berat kepada 2 pegawai. Nah, nama-nama pegawainya siapa saja kami nggak bisa sebut, ya kan? Kami hanya sebut inisial. Yang pertama adalah JS, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada masa itu. Kemudian SH, ex Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Sosok Kades Kohot Arsin juga mendapat sorotan dari Wakil Ketua Komisi 2 DPR, fraksi Partai Demokrat, Dede Yusuf. Dalam rapat di DPR, Dede Yusuf mempertanyakan kenapa Desa Kohot yang paling banyak penerbitan sertifikat hak milik pagar laut Tangerang dibanding desa lainnya. Dede Yusuf menduga ada permainan antara pihak pengembang dan wilayah tertentu. Saya masih bingung, Pak Nusron, ya, kenapa Desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain. Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Sebelumnya seorang warga Desa Kohot mengakui dirinya menjadi korban pencatutan nama penerbitan sertifikat HGB yang dipasangi pagar laut. Namanya tiba-tiba tercantum sebagai pemilik lahan seluas 14 hektar di atas permukaan laut pesisir utara Kabupaten Tangerang pada 23 Desember yang lalu.
Lokasi lahan seluas 14 hektar tersebut tercatat berada di atas permukaan laut yang kini terdapat pagar bambu. Yang lot ini, yang tertrace ini 14978. 1,4 hektar. Tapi sebelumnya Bapak itu punya lahan di daratan atau? Saya sama sekali nggak punya, Pak. Semeter pun saya nggak punya. Kalau di laut? Kalau di daratan? Di darat pun saya nggak punya. Tidak punya. Apalagi itu di laut. Itu laut kan laut negara, Pak. Tapi tiba-tiba ada penerbitan itu, Pak. Ya itu, Pak. Mereka tiba-tiba pinjam KTP anak Ya, Bapak. anak saya. Saat ini Kejaksaan Agung sedang menyelidiki dugaan korupsi dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di kawasan Pagar Laut Tangerang. Salah satunya dengan meminta sejumlah dokumen dari Kepala Desa Kohot. Tim Liputan, Kompas TV. Kejaksaan Agung mulai melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi dalam penerbitan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan di wilayah perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Selengkapnya kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Renata Panggalo di Kejaksaan Agung RI. Renata, untuk memulai penyelidikan dugaan korupsi penerbitan sertifikat ini, Kejaksaan Agung akan memeriksa siapa saja? Ya, sampai saat ini memang kalau dari surat perintah penyelidikan yang kemarin diterbitkan pada tanggal 21 Januari 2025 memang belum didetilkan bagaimana kemudian jalannya penyelidikan ini. Namun yang pasti bahwa memang kepada Kepala Desa Kohot yang bernama Arsin ini diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C terkait kepemilikan tanah di lokasi pemasangan pagar laut di wilayah perairan Tangerang, Banten. Yang kita ketahui memang ini sepanjang 30,16 km dan kebanyakan dari sertifikat hak guna bangunan dan juga sertifikat hak milik ini banyak sekali yang bersumber di Desa Kohot di Kabupaten Tangerang. Memang untuk surat penyelidikan ini sudah diterbitkan sejak 21 Januari lalu. Ini yang berarti sudah dimulai penyelidikan terhadap dugaan adanya pelanggaran atau tidak terhadap penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di wilayah perairan Tangerang, Banten untuk periode 2023-2024. Sidi dan juga saudara, memang ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kapus Penkum Kejagung, Harli Siregar, bahwa pihaknya ini sudah memulai proses penyelidikan, namun memang untuk pemanggilan ini belum. Jadi dalam tahapan ini baru mengumpulkan bahan keterangan seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu buku letter C terkait kepemilikan tanah di lokasi pemagaran atau pemasangan pagar laut di wilayah perairan Tangerang. Nah, sebelumnya Cindy dan juga saudara, beberapa warga di Desa Kohot ini juga mengeluhkan adanya pencatutan nama sejumlah warga untuk penerbitan sertifikat di tahun 2023. Untuk itu mereka juga sudah melaporkan hal ini kepada Kementerian ATR dan ATR BPN. Nah, untuk polemik pagar laut ini memang sudah dibahas di DPR, yang dimana untuk Komisi 2 DPR RI sendiri ini sudah melaksanakan rapat kerja bersama dengan Kementerian ATR BPN. Dalam rapat tersebut juga sudah diungkapkan bagaimana kemudian tindak lanjut yang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN terkait dengan pagar laut ini. Dan dari keterangan Wakil Ketua DPR RI, Dede Yusuf ini mempertanyakan mengapa kemudian di Desa Kohot ini yang paling banyak sertifikat hak guna bangunan dan hak miliknya di Desa Kohot. Jadi diduga ada permainan antara pengembang dan pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang sangat mudah untuk membuat sertifikat. Selain itu, Cindy dan juga saudara, kita tahu untuk menangani polemik pagar laut ini, ATR BPN juga sudah melakukan beberapa tindak lanjut seperti membatalkan 50 sertifikat SHGB dan SHM dan juga melakukan pemberhentian jabatan terhadap 6 pegawai dan juga sanksi berat kepada 2 pegawai. Cindy. Terima kasih jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juru kamera Gahniar Febrian. Terima kasih atas laporan Anda. Saudara, pemerintah Malaysia telah merespons nota diplomatik yang dikirimkan pemerintah Indonesia. Malaysia kini mengizinkan akses informasi sebanyak-banyaknya dan setransparan mungkin terkait penembakan 5 WNI oleh aparat maritim Malaysia.
Presiden Prabowo Subianto berharap ada investigasi terkait penembakan 5 WNI yang menewaskan 1 WNI di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia beberapa waktu lalu. Kopi Luwak